Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini masih saja ada orang-orang yang menyuruh umat Islam ini supaya bertindak ekstrim dan bodoh. Ekstrim itu musuh agama. Ekstrim yang kita maksud di sini ya ekstrim juga dalam beribadah. Misalnya dalam bersedekah. Boleh nggak seseorang bersedekah itu habis-habisan? Misalnya nih, di rekeningnya ada uang 10 juta. Itu sedekahkan 10 jutanya gitu. Nanti anaknya mau sekolah nggak ada uang. Di rumah nggak ada makanan. Itu dahulukan sedekah gitu. Dengan dalih dahulukan Allah. Itu mah sebuah keyakinan agama yang tidak berdasarkan tuntunan. Kalau Rasulullah hidup, pastilah Rasulullah akan sangat marah. Jadi kita tidak disuruh ekstrim begitu. Apalagi nanti ekstrim dalam bentuk lain. Kita disuruh menjadi ummatan wasata. Umat pertengahan ya, sedang tidak terlalu orientasinya tidak tiap hari akhirat gitu. Juga tidak melupakan akhirat. Dia di dunia ya menjalani kehidupan dunia untuk menuju kampung akhirat. Ada juga pernah dalam kehidupan Nabi itu ada pemuda-pemuda datang ke rumah Nabi lantas menanyakan amal ibadah Nabi kepada istri beliau Siti Aisyah karena Nabi saat itu tidak ada di rumah. Kata Siti Aisyah ya Nabi itu ya dia berpuasa, dia sholat malam dan juga mengamalkan amalan lain. Tapi sahabat-sahabat ini bilang saya akan terus menerus kalau begitu saya lebih baik daripada Rasulullah gitu. Dia akan terus-terusan salat malam. Sepanjang malam kalau perlu saya salat. Ada juga yang mengatakan dia akan puasa terus-menerus. Mengalahkan reputasi puasanya Nabi. Ada juga yang mengatakan dia akan beribadah terus-menerus. Nggak akan kawin-kawin. Tidak akan menikah-nikah seumur-umurnya. Begitu pulang, Nabi disampaikan oleh Rasulullah, tadi ada orang datang, dia mengatakan begini-begini. Kata Nabi, panggil dia. Dari sahabat manggil, datang orang tadi. Begitu datang di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, kamu mengatakan tadi begini-begini, benar ya Rasulullah. Saya adalah orang paling baik dan yang paling bertakwa di antara kalian. Saya berpuasa, saya sholat malam, saya juga berkeluarga. Faman ragiba an sunnati falaisa minni. Orang yang tidak setuju dengan aturan yang aku bawa ini yang disebut dengan sunnah bukan umatku. Nah sekarang dalam hari-hari ini sering kita dengar misalnya yang dipelopori oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mengatakan mari kita tos-tosan dengan Allah. Uang kita 10 juta sedekahkan 10 jutanya. Uang 1 miliar, sedekahkan Yusuf Mansur 1 miliarnya. Sudah itu kita tagih ya Allah dah. Biarkan Allah bekerja. Apa itu tuntunan Islam? Nah, di dalam secara ringkas kita lihat itu bukan ajaran Islam. Itu bisa-bisanya Yusuf Mansur untuk meraup dan mendapatkan sedekah yang lebih banyak. Kalau perlu orang dibikin malu, lantas mengeluarkan uangnya untuk disedekahkan kepada Yusuf Mansur. Maka sepanjang hidupnya orang ini akan ngomel, menyesal, dan gerundel. Benikah Islam gitu. Di dalam surat Al-Isra itu ada pandangan dan tuntunan bagaimana seseorang menempatkan dirinya. Yang pertama, tuntunan Allah itu adalah wala tubadziru tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu menghambur-hamburkan uangmu atau hartamu. Sesungguhnya mubadzir, tindakan menghambur-hamburkan uang itu dalam istilah Al-Qur'annya mubadzir. Mereka yang menghambur-hamburkan uang itu kanu ikhwanas syayatin. Dia itu temannya setan. Jadi kita suka boros, termasuk nanti boros-borosan dalam berbuat baik pun dilarang gitu. Wa kana syaitanu lirabbih kafura. Setan itu kepada Tuhannya itu kufur, ingkar, tidak mau patuh gitu. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan ditutup lagi
dituntut ini fakul lahum kaulan maisura. Sampaikanlah kepada mereka itu ucapan yang enak gitu. Dan yang prinsip yang ketiga diajarkan oleh Allah itu jangan pula bakhil gitu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik. Di simbol jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Simbol orang bakhil. Jadi kalau bahasa kita ini pelit, medit gitu. Wala sabtabsudha kullal bas fatak udah malumam mahsura. Jadi ada prinsipnya itu, kalau dulu tuh sahabat-sahabat itu yang baru-baru masuk Islam, dia itu suka datang kepada Nabi kalau dilihat Rasulullah sama dia itu, wah ini Rasulullah pakainya bagus nih gitu. Dia datang, dia ceritakan dia nggak punya pakaian gitu. Nabi mana tahan dia melihat-lihat yang begitu. Pakaian Nabi itu dia kasihkan. Gitu. Satu kali lagi masuk masjid dilihat Rasulullah pakai sorban, dia lihat nih sorban Nabi bagus nih gitu. Dia pengen minta. Datang lagi dia, ya Rasulullah sorban Anda bagus sekali ya Rasulullah. Nah, Nabi kalau tahu nih ini sahabat nih mau minta ini gitu, dia kasihkan. Dia gak ada duit, datang lagi ke rumah Nabi gitu. Ketika itu kan aturan-aturan kan belum banyak. Datang ke rumah Nabi minta duit kepada Rasulullah. Rasulullah kalau ada duit data sahabatnya membutuhkan pasti dia kasih gitu. Sampai-sampai Nabi itu habis uangnya. Nah, ayat ini menetralisir gitu. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah saya aja menghadapi dah. Ternyata jangan. Jadi dalam Islam kita mubazir atau menghambur-hamburkan uang bukan pada tempat juga nggak boleh. Tapi bakhil juga nggak boleh. Inilah etika Islam gitu. Nah sekarang kalau cerita Mansur ini kita ikuti, itu orang menjadi tidak ikhlas. Menyesal orang itu nanti itu. Akhirnya kalau ada ceramah janganlah, paling kita diporotin gitu. Dan itu terjadi sekarang. Kalau mendengar nama ceramah Ustaz sedekah, pasti nanti kita diporotin. Dan itu fakta. Karena itu tos-tosan bahasanya, tos-tosan dengan Allah itu nggak boleh. Karena kita tidak boleh maksa-maksa Tuhan. Masa Allah kita paksa? Biarkan Allah bekerja. Kita tagih Allah. Nggak boleh. Kita tuh dalam rangka patuh dan taat. Begitu kita bersedekah, ikhlas kita. Allah tuh punya dalam tafsir Safatut Tafasir Syekh As-Sabuni itu mengatakan ada yang disebut dengan fadlan wa adla. Allah itu mempunyai karunia yang banyak, maka disebut begitu orang berbuat baik satu, dibalas 10. 10 kebaikan dibalas. Bentuknya seperti apa? Terserah kepada Allah. Tapi begitu dia melakukan kesalahan satu, dibalas dengan satu hukuman juga. Adlam minallah. Bukti keadilan Allah. Jadi agama ini janganlah kita perkosa untuk tujuan-tujuan sedekah yang tidak pada tempatnya. Tujuan supaya masyarakat ini didorong dan dipelorotin uangnya itu nggak boleh. Jadi mubazir tindakan yang dicela oleh Islam, tapi bakhil juga dicela gitu. Di tengah-tengah itu disebut dengan kaulan maisura. Kalau kita nggak ada uang ya ucapan baik juga sudah nggak apa-apa gitu. Ini katanya Mansur sekarang ini orang dibilang tos-tosan dengan Allah. Berani nggak? Kalau orang nggak berani bilang kafir. Orang nggak berani, nggak benar Islam saudara. Itu kan nggak begitu dalam beragama. Apalagi ini bukan rukun pokok agama. Bukan seperti sholat, bukan seperti haji, bukan puasa gitu. Bukan zakat. Bukan rukun dari Islam. Itu kan hanya amal sosial gitu. Ini nggak ada itu paksa-paksa Tuhan. Serahkan semuanya. Itu kalau nggak terbukti nanti gimana? Mansur akan mengatakan, Anda kurang tahajud. Nggak terbukti lagi gimana? Anda kurang duha. Nggak terbukti lagi gimana? Kabur. Ini ajaran agama apa yang kita bawa kalau begini nih? Mansur kayaknya kabur itu. Nanti kalau orang tagih-tagih, Anda nggak kenal. Tagih-tagih lagi, Anda nggak pernah ketemu. Itu yang terjadi. Di Yerusalem tuh orang ratusan siap bersaksi itu. Tapi dia bilang, Anda nggak pernah ke sana. Itu jemaah pembohong semua. Ini apa ini yang kita tawarkan ini? Terus kalau ada yang 1-2 orang, saya misalnya mencoba mengklarifikasi, terus saya sudah menggibah gitu. Enggak, jangan sembarangan kita. Terus suruh kita membuka aib. Memang kelakuannya jahat itu. Jahat kelakuannya. Nah, jadi kita dudukkanlah
Dan ketiga, negara kita ini negara hukum. Jangan sedikit saya laporkan, sedikit saya gugat. Kan ada hukum. Gugat aja. Jangan kirim-kirim orang, jangan ngancam-ngancam orang, itu pelanggaran. Di negara hukum di Indonesia ini itu sebuah tindakan pelanggaran hukum. Jadi ketika kita beragama itu, kita disuruh tawassut, i'tidal, wasatiyah gitu. Tidak ekstrim dalam bentuk arti mubazir, juga dalam ekstrim dalam arti bakhil. Tidak boleh, kita di tengah-tengah gitu. Jadi penjelasan kita tentang sedekah yang disebut dengan tos-tosan dengan Allah itu tidak ada ajaran Islam itu. Bukan ajaran Islam. Itu ngarang-ngarang alanya Isu Mansur gitu. Nanti setelah itu maksa-maksa Tuhan, mana bisa Tuhan dipaksa. Kalau Allah itu bisa dipaksa, ya dia nggak berkuasa namanya. Ada yang berkuasa selain dia gitu. Allah tidak maha kuasa. Sementara kita yakin Allah itu subhanahu wa ta'ala. Maha suci dia. Maha tinggi dia. Tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Dalam hal apa saja. Termasuk nanti dalam kekuasaan. Kalau Allah bisa dipaksa-paksa, ya ada yang berkuasa selain Allah. Itu hukumnya syirik. Jadi janganlah kita masuk ke dalam amalan syirik. Maksa-maksa Tuhan. Kemudian tos-tosan kita. Sedekahan semua malam ini. Sudah itu kita minta kepada Allah. Itu kalau nggak datang, ya kayak tadi itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.